Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Halo sahabat-sahabat belajar, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PAI dan budi pekerti fase E elemen fikih. Masih di bab 4 mengenai materi penerapan fikih muamalah dalam asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Kali ini kita masuk ke pembahasan bagian ketiga, yaitu koperasi syariah. A. Pengertian koperasi syariah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah, tidak bermaksud mencari untung. Sementara itu, koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti tata laksana pada perbankan dan asuransi syariah. Semua unit, produk, dan operasional koperasi syariah harus melalui persetujuan DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI. B. Dasar hukum koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama, memberikan kebebasan bagi para anggotanya untuk bisa bekerja sama serta menjalankan usaha secara profesional dan kekeluargaan. Adapun landasan dasar koperasi syariah mengacu pada A. Al-Quran dan hadis, B. Pancasila yaitu sila kelima dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. C. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM nomor 16 garis miring per garis miring M titik UKM garis miring 9 garis miring 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Terdapat beberapa usaha dan kegiatan koperasi syariah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada penghimpunan dana koperasi syariah. Yang kedua, ada penyaluran dana. Yang ketiga, yaitu distribusi pendapatan. Yang pertama, penghimpunan dana koperasi syariah. Adapun usaha penghimpunan dana koperasi syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan awal bagi anggota yang besarnya sama antara satu anggota dan anggota lain. Akad simpanan ini masuk dalam kelompok musyarakah atau dikenal juga dengan istilah syirkah mufawadah. Yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib hampir sama dengan simpanan pokok, tetapi besarannya harus berdasarkan musyawarah dalam rapat anggota dan dibayarkan secara kontinu sampai berakhirnya anggota tersebut keluar dari anggota koperasi. Yang ketiga yaitu simpanan sukarela. Simpanan ini merupakan bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana atau memang atas kesadaran anggota sendiri menginvestasikan dananya di koperasi. Adapun bentuk simpanan tersebut dibagi dua, yaitu ada wadiah dan investasi. Yang keempat yaitu investasi pihak lain. Seperti lembaga atau usaha lainnya, koperasi juga dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam mengembangkan usahanya. Karena boleh jadi modal koperasi masih sedikit, sementara kebutuhan anggotanya sangat besar, sehingga tidak mencukupi jika hanya mengandalkan modal sendiri. Kerjasama investasi ini tentunya harus berlandaskan syariah Islam, baik menggunakan skema mudharabah atau musyarakah. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana di koperasi syariah dilakukan melalui yang pertama ada unit jasa keuangan, yang kedua unit sektor real.
Unit jasa keuangan syariah atau yang disingkat dengan UJKS, produknya mencakup 4 kategori antara lain yang A. Investasi atau kerjasama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. Koperasi syariah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana yang disebut mudharib. Kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai usaha yang dinyatakan layak. B. Pembiayaan jual beli atau al-ba'i, yaitu transaksi yang dapat dilakukan melalui bai al-mudharabah atau jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan memberitahukan harga secara terbuka, atau dengan bai al-istisna, jual beli yang dilakukan oleh tiga pihak dan melakukan pembayaran dengan tunai atau dengan dicicil. Pembiayaan dalam bentuk sewa atau ijarah terbagi dua. Ada jasa al-ijarah atau sewa, seperti halnya penyewaan tenda atau sound system. Ada jasa wadiah atau titipan, contohnya yaitu penitipan sepeda, motor, mobil. Produk OJKS lainnya. Contoh dari produk UJKS lainnya yaitu hawah atau anjak piutang, yaitu peralihan utang dari seseorang kepada koperasi syariah, dan rohan gadai, yaitu menggadaikan barang kepada koperasi karena kebutuhan mendesak. Sementara untuk unit sektor real berupa produk A. Perdagangan, yaitu jual beli secara tunai jika pembeli mengetahui harga dasar sehingga mengetahui keuntungan disebut bai al-mudharabah, tetapi bila pembeli tidak mengetahui keuntungan, bai al-musawamah. Jasa sektor jasa terbagi dua, yaitu ada jasa wakalah atau perwakilan, contohnya mewakilkan pengurusan SIM, STNK, dan lain sebagainya. Ada jasa kafalah, contohnya penjaminan, memberikan jaminan kepada lembaga keuangan lain ketika anggota bertransaksi yang membutuhkan penjaminan. Produksi. Koperasi syariah juga dapat menjadi produsen barang, yaitu memproduksi barang yang dapat dijual kepada konsumen sehingga aturan syariah, contohnya membuat makanan, kemudian dijual. Selanjutnya, untuk kegiatan dan usaha koperasi syariah, yaitu distribusi pendapatan. Pendapatan yang bersumber dari jual beli disebut margin. Adapun pendapatan bagi hasil diperoleh dari investasi. Kedua hal ini merupakan pendapatan koperasi. Ada margin, ada investasi. Yang mana setiap pendapatan unit usaha koperasi syariah dibukukan secara tersendiri dan dilaporkan pada saat rapat anggota tahunan atau RAT. RAT merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di mana dalam RAT ditetapkan mengenai hal-hal penting yang terdapat di koperasi. Salah satu contohnya yaitu penetapan mengenai ADART, kebijakan umum organisasi, dan lain sebagainya. Manfaat koperasi syariah. Manfaat koperasi syariah yang pertama yaitu mengembangkan potensi setiap anggota untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketiga, menciptakan lapangan kerja. Keempat, mengembangkan potensi anggota bersama masyarakat. 5. Menjadi mediator antara pemilik modal dan praktisi koperasi. Dan 6. Meningkatkan kualitas SDM anggota. Karakteristik koperasi syariah. A. Nilai-nilai berlandaskan sifat-sifat para nabi, yakni sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, praktisi di bidangnya, fatwana, pandai dalam mengelola. Selain itu, riayah, memiliki solidaritas dan empati yang tinggi,
dan mas'uliyah bertanggung jawab. B. Mengakui hak milik anggota terhadap modal. Artinya karena koperasi dijalankan oleh sekumpulan orang dengan sukarela dan terbuka, para anggota berhak menggunakan jasa yang ada dan bersedia bertanggung jawab tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Tidak melakukan transaksi berbisnis riba. Mayoritas ulama menyepakati bahwa bunga merupakan satu bentuk riba dan terlarang, kecuali ada sedikit ulama yang membolehkan jika tidak ada unsur kejoliman. Mengakui adanya motif untuk mencari keuntungan bagi anggotanya. Mengakui kebebasan berusaha. Ajaran Islam membolehkan seorang muslim untuk mengeksplorasi sumber daya untuk menjadi modal berusaha dengan syarat sesuai dengan aturan syariat. Selanjutnya, penerapan karakter menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Kegiatan transaksi dalam fikih muamalah harus diikuti aturan agama yang jelas. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang akan berusaha dengan jalan yang halal tidak akan mendapatkan kemiskinan, kecuali apabila ia telah dihinggapi oleh 3 macam penyakit. Yang pertama, tipis kepercayaan agamanya, 2, lemah akalnya, 3, hilang kesopanannya." Nasihat tersebut mengingatkan bahwa kegiatan transaksi harus diikuti aturan agama yang jelas, yaitu prinsip-prinsip muamalah. Perekonomian Islam mengajarkan juga prinsip-prinsip bertransaksi secara jujur, adil, dan tidak mengecewakan pelanggan. Sementara pendekatan yang diutamakan dalam muamalah adalah pendekatan proses, bukan hanya hasil. Cara yang benar mengambil keuntungan dalam bertransaksi, yaitu tidak mengurangi takaran atau timbangan, tidak menimbun barang atau komoditas vital yang dibutuhkan masyarakat, dan tidak melampaui batas dalam mengambil keuntungan. Itulah materi-materi mengenai koperasi syariah dan juga penerapan karakter menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata salah ataupun keliru. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.